Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sambil nunggu kameramen, jamaah bisa lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, coba kenalan dulu. Kanan kiri. Jangan satu arah aja ya, kanan kiri, jadi sudah kanan kiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Kita masih dalam prinsip dakwah salafiyah, sekarang prinsip yang ke-9 yang sudah sempat dibahas pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang bahwa di dalam prinsip dakwah salafiyah ini bukan cuma sekedar agar mentauhidkan Allah, agar mengikuti sunnah Nabi, bukan cuma itu. Ada sebagian hal yang kadang-kadang dilupakan oleh kaum muslimin, terutama yang sudah ikut-ikut kajian sunnah, bahwa di antara sunnah Nabi adalah berakhlak yang mulia. Sudah disebutkan pada minggu yang lalu ada beberapa keutamaan orang berakhlak mulia. Seperti itu menunjukkan kesempurnaan imannya, bahwa akhlak yang mulia itu memperberat timbangan kebaikannya, bahwa orang yang berakhlak mulia dicintai Allah dan Rasulnya, dan bahwa akhlak yang mulia itu meninggikan derajat sebagaimana orang yang rajin puasa sunnah dan sholat malam. Pada pertemuan yang lalu juga sempat dibahas beberapa contoh akhlak yang mulia, kalau tidak salah baru sampai nomor 3. Di antara akhlak salafus saleh di halaman 338 atau 345, satu, ikhlas dalam berimul dan beramal serta takut riya. Yang kedua adalah jujur dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh menunaikan amanah. Saya ingat di minggu lalu saya berikan contoh tentang adanya sebagian rekening yang dibuka dalam rangka penggalangan donasi. Tapi kadang-kadang rekening ini disalahgunakan oleh yang membukanya untuk meraih keuntungan pribadi. Selanjutnya teman-teman, di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhum yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Apa hak Allah di atas hambanya? Yaitu agar kita mentauhidkan Allah. Apa haknya Nabi SAW? Di antaranya adalah kita tidak beribadah kecuali dengan cara yang dituntunkan Nabi SAW. Ini bagian dari akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan teman-teman, ada sebagian orang, saya ingat ini kejadiannya tahun 2018. Saya pernah mengkritik sebagian dai yang dai ini terkenal di internet. Kita kritik dikarenakan mencontohkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian yang bersangkutan membuat pembelaan, katanya orang itu kalau mau memberi kritikan hendaknya berakhlak. Maka waktu itu saya bikin video pendek. Justru mengkritik orang yang mencontohkan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah itu akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Rasulullah. Justru orang yang mengajarkan amalan yang tidak ada tuntunan itu tidak berakhlak kepada Rasulullah. Di antara para ulama kita ada yang mengatakan siapa yang membuat suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, itu seolah-olah menuduh Rasulullah adalah pengkhianat. Karena Allah ajarkan kepada beliau syariat Islam yang sempurna, ternyata dalam tanda kutip ada yang tidak diajarkannya beliau.
Karena tidak diajarkan, dan dalam keadaan wafat beliau tidak mengajarkan dan bahkan menyembunyikannya. Lalu orang di zaman sekarang menyingkap rahasianya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah seolah-olah mengatakan begitu. Ini bentuk tidak berakhlak kepada Rasul. Karena Rasulullah SAW itu mengajarkan seluruh syariat yang Allah ajarkan kepada beliau, tidak ada yang tertinggal sampai beliau wafat. Karena tidak ada yang tertinggal dan Islam ini sudah sempurna, berarti kita tidak boleh membuat amalan-amalan baru tersendiri. Dan kalau kita membuat amalan baru, itu namanya tidak berakhlak kepada beliau. Kalau kita menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya hak yaitu untuk ditauhidkan, kemudian kita mengerjakan perbuatan yang syirik misalnya, maka itu tidak berakhlak kepada Allah. Dan bentuk tidak berakhlak kepada Allah seperti ini berarti termasuk di antara kezaliman yang paling buruk. Kan begitu. Maka kalau kita mengkritik adanya sebagian orang yang statusnya di masyarakat sebagai panutan, tokoh agama, mengajarkan agama, kemudian ternyata dia mengajarkan justru kepada syirik atau perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, maka mengkritiknya justru bentuk berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yang kelima, akhlak salafus saleh yang hendaknya kita contoh. Yang kelima adalah berusaha untuk meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Segala bentuk kemunafikan. Di antara bentuk kemunafikan ini baik nifak besar maupun nifak kecil. Karena ada kemunafikan yang sifatnya besar dan ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada nifak yang sifatnya kecil. Orangnya tetap Islam tapi dia berdosa. Apa contohnya nifak besar? Di antara contohnya adalah memperlihatkan dirinya secara zahir seperti muslim, tapi perilakunya, perkataannya dan keyakinannya itu membenci Islam itu sendiri. Maka ini termasuk nifak besar. Di antara orang-orang yang punya kenifakan besar, orang-orang yang menamakan diri mereka jaringan Islam liberal, yang sekarang sudah banyak ditinggalkan orang. Karena mereka penampakannya seperti orang Islam, bicaranya ayat dan hadis, tapi dalam rangka menghancurkan Islam itu sendiri. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, orang kalau menikah LGBT itu tidak apa-apa asalkan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Maka ini nifak besar. Siapa yang memiliki keyakinan seperti ini bisa jatuh ke dalam kekafiran. Ada nifak kecil, kemunafikan kecil sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun. Ada 3 tanda kenifakan kecil. Munafik kecil. Idza hadatsa fakadzaba, wa idza wa'ada fa akhlafa, wa idza tu'mina khana. Apabila dia berkata sering berdusta. Kalau dia berjanji sering mengingkari. Dan yang ketiga kalau diberikan amanah mengkhianatinya. Saya punya contoh kenifakan yang lain, yaitu apabila seseorang datang di satu kaum dengan satu wajah, seolah-olah berpihak kepada kaum tersebut, tapi datang ke kaum yang lain dengan wajah yang berbeda lagi, seperti berpihak kepada kaum yang kedua. Saya mau kasih contoh. Ini zaman-zaman pemilu. Ada sebagian dai yang bisa diundang partai sini, partai sana, nanti dia seolah-olah menjadi pihak bagi partai-partai itu. Jadi kalau yang undang Golkar, nanti dia datang pakai baju kuning. Lalu kemudian bicaranya misalnya keutamaan pohon. Begitu dia nanti diundang P3, dia datang pakai baju hijau. Nanti dia berbicara tentang keutamaan Ka'bah. Kalau dia diundang sama PDIP, nanti dia pakai baju merah. Hitam ya. Dia pakai baju merah. Yang dibicarakan surat Al-Baqarah. Ya kan? Saudaranya. Nanti kalau diundang lagi sama PAN pakai baju biru. Nanti bicara tentang keutamaan matahari. Dan membesar-besarkan masing-masing partai ini. Sementara dalam kancah pemilu, ini satu dengan yang lainnya bersaing.
Maka ini teman-teman yang dirahmati Allah, bentuk kemunafikan. Karena ada orang satu diri bisa punya 3 wajah, 4 wajah. Teman-teman mungkin tahu saya brand ambassador baju yang saya pakai ini. Sebut nama nggak? Saya. Terus misalnya saya terima brand ambassador dari merek yang lain lagi, yang kompetitornya ini. Berarti saya ini munafik. Karena menerima duit dari sini, menerima duit dari situ untuk mengkampanyekan 2 brand padahal mereka kompetitor. Seharusnya di situ ada conflict of interest. Ya kan? Maka tidak etis kalau kemudian saya di tahun yang sama menerima 2 kompetitor yang mereka saling bersaing, lalu saya terima dua-duanya sebagai BA-nya. 6. Yang ke-6, di antara akhlak salafus saleh adalah lembut hatinya, banyak mengingat mati, banyak mengingat akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek atau su'ul khotimah. Teman-teman mungkin bisa berikan contoh di situ. Lembut hatinya, di antara orang yang lembut hatinya itu adalah yang mudah menerima nasihat, mudah menerima nasihat atau kritik. Termasuk bentuk kerasnya hati, kalau terima nasihat selalu disikapi seperti serangan, yang membuat dirinya susah untuk menerima nasihat orang meskipun itu kebenaran. Termasuk bentuk kerasnya hati kalau kita dikritik dan kritik itu benar, kemudian kita lebih mempertahankan gengsi pribadi. Ah, kamu siapa nasihati saya? Saya ini lebih banyak ngaji daripada kamu. Saya lo belum ada itu Masjid Nasai, belum ada masjid itu. Saya sudah ngaji duluan sama Ustadz Fulan. Dulu kamu masih ngapain? Saya dari 2007 udah ngaji sama Ustadz Abdurrahman. Nggak usah nasihat-nasihati saya. Padahal ternyata nasihat itu yang disampaikan kebenaran. Contoh aja misal, ada orang sudah lama ikut kajian sunnah, tapi image-nya adalah kalau sholat 5 waktu mesti yang dipakai baju kaos. Kalau pakai baju kaosnya itu sesekali, misal pergi ke pasar, kirain istri belanjanya sebentar, jam 10 selesai, ternyata jam 12 belum selesai. Ya kan, lama istrinya di telepon-telepon udah diangkat, rupanya belinya macam-macam, lama nawarnya. Ya kan? Sudah azan zuhur, terpaksa dia mampir ke pasar, ke masjid dekat pasar. Sholatlah dia pakai baju kaos sesekali. Gak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan tiap hari, bahkan dekat rumahnya pun sholat misalnya pakai baju kaos, besok pakai baju kaos, pakai baju kaos. Akhirnya menjadi image, ini ngaji lama tapi pakai baju kaos kalau setiap kali sholat. Yang baju ini nggak mungkin dia pakai kalau pergi ke kantor atau pergi kondangan. Akhirnya ada yang kritik, Om, dulu Om ngaji pertama tahun berapa? Oh, saya dari 2007. Zaman kita dulu istiqomah sama Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Oh ya, Om kenapa kalau sholat pakainya baju kaos terus? Kan katanya sudah lama ngaji. Oh, itu nggak masalah. Kan yang penting itu kan menutup aurat. Oh, tapi kan nggak usah tapi kan. Kamu ngaji tahun berapa sih? Ya kan? Tidak mudah menerima masukan. Padahal masukan ini benar. Mengapa kita datang kepada pencipta kita dalam kondisi menggunakan baju yang kita tidak akan mau pakai untuk bertemu dengan sesama yang dicipta? Mana ada orang kalau mau pergi kondangan pernikahan terus dia pakai baju kaos kemudian tidak dikritik? Ini loh acara resmi, ini loh acara sakral. Kok datangnya pakai baju kaos? Orang pakai baju hem, ya kan, batik dan lain-lain. Sakral mana sholat sama pernikahan? Kenapa baju kita tidak lebih bagus untuk sholat? Ya. Nah ini kadang-kadang misalnya kita dikritik hal yang demikian, ya, lalu kemudian kita lebih mempertahankan gengsi pribadi, malah balik menyerang. Padahal orang maksudnya itu kebaikan buat kita. Bagaimana contoh orang yang mengingat mati, akhirat, dan takut terhadap akhir kehidupan yang jelek? Teman-teman yang tahu, saya beri hadiah. Siapa, kecuali yang sudah pernah dapat, ya, siapa dan disebut apa sahabat yang memegang rahasianya Nabi? Dia disebut sahabat apa dan siapakah orangnya?
Nabi SAW senantiasa memberitahukan kepada dia berbagai rahasia, termasuk diantaranya siapa-siapa saja orang munafik yang ada nyempil di sahabat-sahabat Nabi. Disebut apa? Hah? Namanya ingat. Siapa namanya? Huzaifah. Huzaifah siapa? Huzaifah ada, anak CI ada, anak Mufid ada. Huzaifah siapa? Huzaifah radhiyallahu anhu, masya Allah. Pintar ya. Huzaifah bin siapa? Huzaifah ibnul Yaman, anaknya Al-Yaman. Huzaifah bin Yaman, berarti bapaknya namanya siapa? Al-Yaman. Disebut apa dia? Apa julukannya Huzaifah bin Yaman ini? Disebut dengan, bisa dicatat, Sahibus Sir. Sahibus Sir, yaitu si pemegang rahasia Nabi. Namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ini, teman-teman, karena dia diberitahukan oleh Nabi siapa saja orang munafik di sekitaran para sahabat, maka orang-orang itu dari kalangan sahabat Nabi terutama yang mulia, mereka itu ketakutan kalau ternyata nama mereka lah yang disebut Nabi. Di antara yang takut seperti ini adalah Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar bin Khattab ini adalah orang kedua paling mulia di kalangan sahabat. Nomor satunya siapa? Abu Bakar. Orang yang paling mulia kedua adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, maka itu Umar. Umar, dengan kemuliaan Umar sebagai sahabat Nabi yang terbaik yang kedua, sebagai khalifah, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, orang yang pernah dipuji Nabi SAW, dia masih bertanya kepada Ibnu Yaman. Dia bilang, Huzaifah, apakah Nabi dulu pernah menyebut namaku waktu Nabi sebutkan siapa-siapa orang munafik? Takut Umar bin Khattab. Nah, ini termasuk di antara salafus saleh. Akhlaknya bagaimana? Mereka takut akan kehidupan yang jelek. Huzaifah kemudian pernah berkata, Nabi tidak pernah menyebutkan namamu, berarti amanlah Umar. Lalu Umar ngomong ke sebagian yang lain. Huzaifah bilang, saya nggak masuk. Yang lain juga, kalau aku coba tanya. Akhirnya yang ini nanya juga, itu tanya juga. Sampai akhirnya Huzaifah mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan lagi menyebutkan siapapun. Siapapun yang mau tanya siapa yang disebutkan Nabi, apakah dia ada di daftar orang munafik, saya tidak akan jawab. Karena akan menyulitkan bagi Huzaifah terutama. Yang kedua adalah kalau nanti disebut, oke, fulan bukan munafik, fulan bukan munafik, nanti khawatirnya orang akan berkata, oh berarti saya aman. Mulai hari ini pun akhirnya ibadahnya turun karena merasa aman. Jadi mendingan gak usah dikasih tahu. Nah, orang karena tetap merasa takut, mereka lihat kalau ada yang wafat lalu Huzaifah sholat, berarti dia bukan munafik. Tapi kalau Huzaifah tidak mau sholat, maka yang lain tidak mau sholat juga. Karena di situ patokannya. Kalau tidak disolatkan Huzaifah, berarti itu orang munafik. Ya. Tapi kita kembali kepada poin yang ke-6 ini, bahwa beginilah salafus saleh, di mana mereka khawatir kalau kemudian mereka berada di kalangan orang-orang munafik. Yang ketujuh, akhlak salafus saleh, mereka banyak berzikir kepada Allah dan tidak bicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. Banyak berzikir. Kalau kita di zaman sekarang berarti menerapkannya, misalnya ketika kita berkendaraan, ya, di dalam mobil kita tidak putar radio-radio yang ada musiknya. Minimal mendingan silent saja. Kalau tidak bisa kita cari-cari channel yang di situ ada Al-Qur'annya misalnya. Begitu juga tidak bicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. Senyum itu bagaimana, teman-teman? Senyum itu melengkung, bibirnya ke atas lengkung. Ya, sudut-sudutnya itu ada di atas.
Dan kalau perlu kelihatan gigi, gigi itu bukan aurat. Ada sebagian orang, dia kurang ramah kepada sesama kaum muslimin. Begitu juga sebagian orang, kalau ketemu itu tidak bisa menyapa, sulit baginya untuk memberi salam, begitu. Kemudian akhlak yang lain adalah yang ke-8, tawadhu atau rendah hati dan tidak sombong. Tawadhu atau rendah hati dan tidak sombong. Bentuk kesombongan pernah disebutkan Nabi SAW. Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq. Sombong itu diantara cirinya adalah suka menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan suka meremehkan manusia. Tadi saya sudah beri contoh, ada orang merasa dirinya lama ngaji, dinasehati oleh orang lain, benar, lalu dia bilang, oh itu tidak benar itu. Dia tolak kebenarannya. Wa ghamtun nas, dia remehkan manusia. Sehingga kemudian dia bertanya, kamu ngaji tahun berapa? Saya ini sejak tahun berapa? Ya. Yang ke-9, akhlak salafus saleh, banyak bertaubat. Banyak beristighfar atau meminta ampun kepada Allah siang maupun malam. Ya. Dan kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang banyak dosa, teman-teman yang dirahmati Allah. Sampai-sampai diantara salafus saleh ada yang mengatakan, seandainya dosa itu punya bau, maka tidak ada yang mau duduk satu sama yang lain. Rahmat Allah, Allah bentuk dosa itu hanya tersimpan di dalam hati, bentuknya titik-titik hitam. Coba kalau seandainya dosa itu diciptakan oleh Allah untuk ada baunya, bubar kitanya. Sebagai perbandingan, kita di Balikpapan ini kan ada larangan membuang sampah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Betul? Bagaimana kalau ada orang ketiduran atau kelupaan, akhirnya jam 6:30 dia baru teringat belum buang sampah. Terpaksa sampah itu disimpan dalam rumah. Sampai kapan? Sampai sore. Berapa jam totalnya? 12 jam. Kalau itu sampah ikan, sampah cangkang kepiting, apa baunya? Cuman 12 jam. Sementara kalau dosa yang kita sudah tanam dalam diri kita, kita rahasiakan mulai dari kita umur misalnya 17 tahun. Sekarang umur kita misalnya 40. Ada 23 tahun kita simpan. Bagaimana lagi busuknya? Maka setiap dari kita kalau seandainya ada bau pada dosa-dosanya, kita hanya bubar. Dan cara menghilangkan dosa-dosa ini banyak beristighfar. Meskipun nanti kadang-kadang jatuh lagi, istighfar lagi. Akhlak salafus saleh yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah. Sungguh-sungguh bertakwa, tidak ngaku-ngaku bertakwa. Justru kalau ada orang begini, saya itu takut ya. Saya itu khawatir kalau amal-amal saya itu tidak diterima oleh Allah. Saya itu takut kalau seandainya saya mengerjakan tidak ikhlas. Itu sebenarnya tanda-tanda keikhlasan. Karena tidak pede sama amalan sendiri. Justru sebaliknya, kepedean dengan amalan sendiri itu tanda-tanda kurang ikhlas. Ya. Bagaimana caranya kita misalnya bersungguh-sungguh dalam bertakwa? Contoh. Ini teman-teman yang masih bujang ini saya kasih contoh. Ngaji tapi pacaran. Ada nggak? Coba ngaku dulu. Ngaji tapi selingkuh. Ada. Saya baru seminggu lalu dapat ini permintaan untuk konsultasi ke kantor. Rumah tangga lagi rusak karena suami berselingkuh dengan teman kantor. Bahkan sampai berzina. Kenapa dia pilih saya? Karena suaminya ngaji sama saya. Kita nggak pernah tahu teman-teman kapan kita jatuhnya. Sehingga kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah, khawatir ada satu masa yang akhirnya kita jatuh ke dalamnya lalu penyesalan setelahnya. Jangan anggap kita ini kuat. Saya ini kan kalau ngaji paling depan. Saya ini sudah ngaji bertahun-tahun. Masa iya? Nggak mungkin lah saya jatuh ke dalam zina. Siapa tahu?
Berapa banyak orang di tahun ini dia dapat hidayah, tahun depan sudah tidak. Dan sebaliknya ada orang di tahun yang lalu dia tidak dapat hidayah, tahun ini jadi Masya Allah. Ya, saya punya teman, semoga dia melihat tayangan ini. Kami dahulu, saya dibangunkannya untuk salat malam. Dibangunkannya untuk puasa Senin Kamis. Diajaknya kajian. Ya. Tapi ada satu masa akhirnya terbalik keadaan. Ketika sebagian orang bergaul dengan orang-orang yang jelek, ya, yang bersangkutan akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya lama-kelamaan hilang dia dari semua amalan-amalan yang dulu dia justru jadi promotornya. Nah, saya katakan sungguh-sungguh dalam bertakwa, terutama teman-teman laki-laki yang kerjanya di situ satu kantor, di situ ada perempuan. Sungguh-sungguhlah antum bertakwa kepada Allah. Karena khawatir suatu saat antum tidak sungguh-sungguh lalu terpeleset. Jadi kalau seandainya ada masa di mana antum satu ruangan dengan perempuan, antum bagaimana caranya keluar dari ruangan itu? Saya kan dulu PNS. Saya masuk berempat. Di angkatan yang sama, di pekerjaan yang sama masuk berempat. 2 laki, 2 perempuan. Awalnya ketika masuk, gak ada pilihan lain kecuali satu ruangan. Saya buatlah mbak-mbak ini hadap dinding sana, saya dan ini hadap dinding situ. Alhamdulillah satu dari mbak-mbak ini suaminya ngaji sama saya. Jadi bisa mengerti. Supaya kita tidak banyak berinteraksi hadap-hadapan, mbak hadap sana, kami hadap sini. Ada satu masa di mana yang ini pindah ke Qatar, yang satu pindah ke bagian lain. Tinggallah saya sendiri berduaan dengan yang perempuan. Ketika saya pulang dari Arab Saudi, saya masuk kembali ke kantor, saya dapati cuman mbak satu ini saja di ruangan itu. Yang satu udah pindah ke Qatar, yang satu pindah ruangan ke bawah. Akhirnya berduaanlah kami di dalam ruangan. Saya bilang, Mbak, ini kita berduaan aja. Iya, karena yang lain sudah tidak ada. Akhirnya saya bilang, Mbak, bisakah kalau Mbak pindahnya ke sebelah situ? Kan itu mbaknya sendirian. Nah, Mbak ke situ, biar sendiri aja di sini. Meskipun mungkin kalau karena saya bilang, saya nggak punya ketertarikan, tapi kita nggak tahu kapan kita terpleset dan setan itu datang. Ya, maka ketika kita sudah satu ruangan sama perempuan, sudah pilihannya adalah kita yang keluar atau dia yang keluar daripada kita berduaan di ruangan. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman di kantor yang lawan jenis, batasi pada sebatas yang sesuai kebutuhan. Bila hanya kebutuhannya adalah serah terima kertas, selesai. Kasih dia kertas, selesai, pulang, pergi. Jangan duduk di situ nongkrong. Ya, kemudian misalnya memulai gimana rumahmu, gimana anakmu, gimana. Nanti kalau keterusan jadi curhat, anu abang suamiku anu. Bisakah curhat sama abang? Habis itu setiap malam istri kita udah tidur, kita masih mukanya bercahaya. Cahaya apa itu? Cahaya HP. Apa yang dilakukan? Melayani curhatnya orang. Biasanya dari curhat itu akhirnya lama-lama jatuh hati. Aku selama ini membutuhkan suami yang seperti abang ini, yang mendengarkan cerita seorang istri. Ya, habis itu kitanya juga ternyata belakangan masalah sama istri. Jadi akhirnya gayung bersambut. Jadi jangan main-main sama yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya kalian ini wahai para perempuan itu besar. Sedangkan untuk syaitan kata Allah, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Untuk tipu daya syaitan itu tipu daya yang lemah kata Allah. Sehingga di antara para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa tipu daya perempuan lebih besar daripada tipu daya syaitan. Ke-11, akhlak salafus saleh sibuk dengan aib diri sendiri. Tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain. Kata Nabi SAW, "Man satara musliman satarahullahu lahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kita tutupi aib orang. Kalau kita tahu, jangan diberitahukan ke yang lain. Meskipun ada isyarat. Meskipun cuma pakai isyarat tidak sebut nama. Khawatir. Kemudian akhirnya isyarat ini berkembang jadi terbukalah aib yang selama ini ditutupi orang.
Contoh misalnya sesama umat, iseng banget gitu ada yang ngomong, Om tahu nggak Om, itu di kajian kita sekarang itu ada satu umat, itu dulu PSK loh Om. Yang mana? Nggak usah tahu nanti. Sekarang nggak usah tahu, besok-besok, Om masih ingat nggak yang Anda ceritakan? Anak kasih tahu tapi clue aja ya. Yang gini. Nggak usah, bikin penasaran. Udah. Kali ketiga, anak kasih tahu tapi jangan kasih tahu orang. Akhirnya dikasih tahu beneran. Iseng banget kan? Padahal orang itu mungkin sudah bertaubat makanya ikut kajian. Nah, bukan hak kita untuk kemudian menceritakan. Saya saja teman-teman ini pernah kejadian ya. Kan kalau dulu kita kajian mulai dengan mana salaf di Nasai itu kan ada ini, tanya jawab pakai kertas. Pernah ada satu kertas datang sampai kajian bubar saya tidak mau baca. Pertanyaan itu datang kembali, saya langsung buang. Kenapa? Isi pertanyaan itu tentang aibnya. Saya telah melakukan ini dan itu, yang ini, bagaimana cara bertaubatnya, bla 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 bla. Isinya aib. Qadarullah waktu itu kertas yang dipakai adalah kertas ATM. Yang di situ ada nama nasabahnya. Saya berasumsi itu mungkin kertas ATM-nya dia. Yang dia tidak sadar di situ ada namanya. Dari situ kemudian saya membaca, oh berarti kemungkinan besar yang atas namanya Fulan ini dialah pemilik aib itu yang sedang curhat. Saya tidak tahu bagaimana tulisannya dia, tapi yang jelas di situ ada namanya. Daripada saya mengurus aib orang, saya langsung buang itu kertas. Karena saya sudah terlanjur baca namanya. Yang saya lakukan, saya tidak mau ketemu dia dalam keadaan saya nanya-nanya, Ana pernah baca kertas antum waktu itu begini-begini. Ya karena itu aib. Pun saya kalau ketemu dia, seolah-olah saya belum pernah baca itu kertasnya. Kan bisa jadi kalau ketemu kemudian nyapa, kemudian saya menunjukkan gelagat yang berbeda. Mungkin dia berkata, Ustaz sudah tahu ini saya yang pemilik kertas waktu itu. Karena di situ ATM dan ada namanya. Karena saya tidak mau disibukkan diri saya dengan aibnya orang, saya buang kertasnya. Sekarang pun ini saya sudah tidak ingat siapa lagi itu pemilik kertasnya. Saya hanya ingat tentang kisahnya, tapi saya sudah tidak ingat siapa pemilik kertas itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita ini kalau mau didata aib kita itu banyak masing-masing. Ya, maka tidak ada urusannya dengan aibnya orang. Ke-12, akhlak salafus saleh senantiasa menjaga lisan mereka. Tidak suka untuk berghibah atau menggunjing sesama muslim. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut tentang keburukan saudaramu yang keburukan itu benar, padahal dia tidak senang kalau dibicarakan. Dengan catatan benar. Adapun kita menyebutkan tentang keburukan seseorang dan itu ternyata tidak benar, itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada ghibah, bukan pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada ghibah, karena ghibah itu masih ada unsur benarnya. Kita menyebutkan aibnya, si fulan itu tahu enggak, dia itu begini, dan itu benar, itu ghibah. Kalau fitnah tidak benar. Ghibah saja Allah sebutkan tentang perumpamaan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Allah sebutkan tentang orang yang berghibah, apakah salah seorang dari kalian itu senang untuk makan saudaranya dalam keadaan sudah jadi bangkai, padahal dia benci dengan bangkai. Ya, itu bicarakan aib orang yang benar, itu saja dianggap apa? Makan bangkai. Bagaimana kalau fitnah? Apalagi teman-teman, untuk hal-hal yang mungkin itu bagi kita adalah sebuah aib dan ternyata kita tidak punya ada urusan di situ. Contoh siapa nikah lagi itu tidak ada urusannya buat perempuan. Ya. Dan ini biasanya salah satu isu yang paling renyah di kalangan ummahat kalau ada yang nikah lagi. Ada satu ikhwan nikahnya di Balikpapan yang gosip di Samarinda. Ya, karena ikhwan itu bilang, di Samarinda ya Ustaz,
Sampai di grup umat Samarinda pun harus dibicarakan. Ada satu ustadz datang ke saya. Saya nggak usah sebutkan daerahnya. Saya datang ke satu tempat mau ngisi, saya nggak tahu kalau ini ustadz. Anggap aja namanya Ayub. Kenalan karena dia datang ke penginapan. Assalamualaikum, ya bla 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 ngomong. Oh, antum Ustadz Ayub. Oh iya, saya baru pertama kali ketemu. Oh iya. Ustadz, saya boleh titip pesan dah Ustadz. Siapa tahu Ustadz nanti nyampaikan di kajian. Apa itu? Saya ini sudah tidak ada yang mau ngaji sama saya umat-umat. Karena mereka bikin petisi tidak kajian sama Ustadz Ayub. Karena saya nikah lagi. Coba. Yang nikah lagi siapa? Yang ribut siapa? Dan itu daerah juga bukan daerah yang banyak ustadznya. Ustadznya juga terbatas. Kalau kemudian kita saya boikot ustadz ini, ternyata antum juga nggak dapat ilmu akhirnya. Yang rugi siapa? Ya urusannya ustadznya lah. Karena bisa jadi juga istri keduanya yang carikan siapa? Istri pertamanya. Istri pertama yang bantu kok antum yang repot, itu gimana ceritanya? Ada beberapa ghibah yang boleh. Saya juga belum catat, silakan mencatat di situ. Cepat-cepat ya. Contoh ghibah yang boleh, ghibahi orang sesat yang mendakwahkan sesatannya. Menghibahi orang sesat yang mendakwahkan kesesatannya. Seperti anggap saja ada tokoh ini mengajarkan orang untuk riba itu tidak apa-apa asalkan ikhlas. Ngasih bunga itu nggak apa-apa kalau ikhlas. Yang riba itu kalau tidak ikhlas katanya. Padahal ikhlas tidak ikhlas, ya tetap riba. Dan di mana-mana riba itu selalu berdalih dengan alasan ikhlas ngasihnya. Ya, dan ini kesesatan, mengajarkan orang masuk dalam dosa besar. Nah, misalnya saja itu santer dibicarakan di media sosial, ada potongan videonya, bahkan dia posting sendiri di akunnya. Boleh bagi kita untuk menggibahinya. Kenapa? Karena kesesatan untuk dibantah. Kalau bahkan gini kaidahnya, kalau ada orang menyebarkan secara terang-terangan kesesatannya, kita boleh membantahnya terang-terangan juga. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita bantah secara terang-terangan, orang bilang, coba dinasihati secara rahasia. Nggak mesti. Kalau yang bersangkutan menyebarkannya di khalayak, maka membantahnya secara umum boleh di khalayak. Meskipun itu juga bukan satu-satunya cara. Karena bisa jadi ada cara di mana kita menasihatinya secara langsung, empat mata bisa jadi lebih baik. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak? Boleh. Bagi orang yang menyebarkan kesesatannya secara terang-terangan. Yang juga boleh digibahi misalnya orang yang mujahir. Mujahir. Pakai H ya, jangan tanpa H, nanti dikira ikan. Mujahir. Apa itu mujahir? Orang yang terang-terangan menceritakan sendiri aibnya. Apabila ada orang berkata misalnya, saya tuh dulu saya tuh memang pezina misalnya. Dia terang-terangan menyebutkan hal itu. Maka itu adalah pintu terbuka untuk kita kemudian menceritakan tentang aibnya tersebut karena dia sendiri yang buka. Ya, dan banyak orang yang menceritakan aibnya dalam rangka untuk memberi pelajaran, pada itu tidak pas. Contoh teman-teman, kalau seandainya ada orang cerita, saya ini dulu pengedar narkoba, saya itu pemakai narkoba, diceritakan ke anak-anak SMA, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bukan aib yang seperti apa ya. Tidak sama seperti misalnya perzinahan. Ini misalnya saya ceritakan kepada teman-teman, saya ini dulu semua model narkoba saya sudah pernah coba dan nggak ada manfaatnya teman-teman. Rusak masa depan saya, habis uang saya, habis hartanya bapak ibu saya. Lama saya di penjara, dia ceritakan untuk menjadi pelajaran, tidak apa-apa. Nah, tapi beda dengan apabila ada orang berkata, saya ini dulu berzina, saya ini dulu adalah saya dulu, nggak ada manfaatnya.
Ya, dan tipikal aibnya ini memang tipikal yang harusnya ditutupi. Yang ketiga, ghibah untuk cari solusi. Cari solusi. Seperti ada seorang sahabat Nabi, sahabiat maksud saya, namanya Hindun. Dia cerita kepada Nabi tentang suaminya yang suka menahan nafkah. Ya, maka Nabi SAW kemudian memberi solusi. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bima'ruf. Kamu ambil saja dari uang suamimu itu sebatas yang ma'ruf, sesuai kebutuhanmu dan anak-anakmu saja. Disuruh Nabi untuk ambil diam-diam. Dan ini diceritakan oleh si istri. Diceritakan Hindun. Ya Rasulullah, dia itu pelit, dia itu. Dia gibahi suaminya. Kepada siapa? Kepada Nabi. Tapi maksudnya dia cari solusi. Maka tidak apa-apa. Contoh yang lain, ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Qais. Didatangi oleh 3 laki-laki karena semuanya pengen nikahi dia. Maka Nabi gibahi. Salah satunya dia bilang, kata Nabi SAW, yang ini jangan. Si fulan ini pelit. Itu kan aib kan? Disebutkan Nabi, tapi karena ada yang berkonsultasi. Jangan, yang ini pelit. Jangan yang ini, karena yang ini suka memukul. Yang ini saja orangnya baik. Nabi menggibahi nomor 1 dan 2. Dalam rangka untuk memberi pandangan atau solusi. Catatan, jangan ghibah meskipun untuk cari solusi, kecuali kepada yang insya Allah bisa kasih solusi. Bukan podcast ya. Jangan berghibah meskipun niatnya untuk cari solusi, kecuali kepada orang yang kita yakini bisa kasih solusi. Seperti kalau kita ada permasalahan yang tadi saya cerita. Seminggu lalu ada akhwat cerita tentang rumah tangganya karena suaminya begini dan begitu. Dia ceritanya ke saya, kenapa? Karena dia berasumsi saya bisa membantunya. Karena alasan saya kenal suaminya, saya kenal mereka berdua. Ya. Tapi misalnya teman-teman, kejadian di rumah tangganya, ini akhwat, ceritanya kepada sesama akhwat, yang akhwat itu juga tidak bisa bikin apa-apa. Yang ada, aib yang tadinya harusnya kecil, maksud saya, yang mengetahui hanya segelintir orang, akhirnya malah kemana-mana. Apalagi ternyata tipikal tempat ceritanya ini tipikal ember juga. Ya. Yang kalau dikasih tahu, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Nanti dia cerita ke yang lain, cuman katanya dia jangan cerita sama siapa-siapa ya. Jadi aku cerita ke kamu, tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Cerita akhirnya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Karena ternyata masih panjang,
Jadi saya cukupkan dulu. Karena kalau dilanjutkan insya Allah juga tidak akan selesai. Kita cukupkan sampai dengan nomor 12. Oh afwan, ada yang tahu ghibah yang juga boleh apa lagi selain menggibahi orang yang sesat, yang menyebarkan dan mendakwakan kesesatannya, orang mujahir, atau dalam rangka cari solusi kepada orang yang bisa kasih solusi? Ada lagi? Hah? Oh iya, ini yang keempat, bisa dicatat. Dalam rangka menciri-cirikan, dalam rangka menciri-cirikan, bukan mengejek. Ya misalnya kita bicara sama teman, ada tadi kamu dicari sama bapak yang itu loh, yang di masjid. Yang mana? Itu loh yang di masjid. Yang mana? Banyak bapak-bapak yang di masjid. Itulah yang, maaf, yang sumbing misalnya gitu ya. Tapi jangan ketawa setelahnya. Kalau ketawa itu jadinya kayak apa? Ngejek. Itu bapak yang itu, yang bibirnya maaf, yang oh itulah yang botak. Oh itu yang pincang. Siapa yang tahu dalilnya? Kenapa kita boleh menciri-cirikan orang meskipun itu ciri-ciri yang kurang baik? Tapi kalau memang dalam rangka hanya menciri-cirikan itu boleh gitu. Bukan dalam rangka mengejek. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa yang tahu? Ya. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwasanya Nabi pernah menyebutkan seorang sahabat, tapi hanya dengan menciri-cirikan dengan sebutan perutnya gendut. Dengan sebutan perutnya gendut. Iya, menciri-cirikan. Saya baru dengar sih. Ada yang lain? Tapi itu sudah benar. Arahnya ke situ. Nabi SAW, ada hadis yang di hadis itu diceritakan tentang seorang sahabat yang dia punya ciri-ciri yang itu nggak bagus gitu. Tapi bukan perutnya gendut. Saya tersinggung juga itu. Apa? Siapa? Rasulullah mendeskripsikan sahabat yang itu, dia karena tangannya panjang, Rasulullah menyebutnya si pemilik dua tangan. Ya betul. Ahsan. Mau yang mana? Yang merah. Oh, dia sudah tahu yang merah itu isinya apa. Yaitu ada seorang sahabat Nabi yang dia bertanya kepada para sahabat yang ada di dalam masjid, kenapa kok kita sholatnya cuma 2 rakaat? Ya, kan pernah kejadian Nabi SAW sholatnya lupa. Yang harusnya dikerjakan 4, Nabi kerjakan hanya 2, tiba-tiba salam, tiba-tiba Nabi keluar, duduk di luar masjid, duduk di satu batang pohon. Yang lain ada yang bilang, kenapa ya? Kita safar kah? Enggak, kita nggak safar. Terus kenapa cuma 2 ya? Oh mungkin syariat udah balik. Dulu kan 2, terus jadi 4, sekarang balik 2 lagi. Ah nggak mungkin, Nabi pasti sosialisasi. Mungkin mungkin kan. Terlalu banyak mungkin, akhirnya bangkit seorang sahabat Nabi yang tangannya lebih panjang dari normal. Jadi kalau kita itu nyelonjorkan tangan kita mungkin hanya sampai paha, dia anggaplah sampai lutut. Terlalu panjang tangannya, lebih dari normal. Maka dia keluar menemui Nabi, ya Rasulullah, kenapa sholat cuma 2 rakaat? Engkau lupa? Apa syariatnya berubah atau bagaimana? Nabi bilang, saya lupa, saya tidak lupa. Tapi engkau hanya sholat 2 rakaat. Maka Nabi masuk lagi, lalu bertanya kepada para sahabat, apakah betul yang dikatakan Zuliyadain? Zuliyadain itu apa? Si pemilik 2 tangan yang tangannya itu lebih dari normal. Nabi sebutkan Zuliyadain dengan soal tangannya, itu menunjukkan bahwa sekedar ciri-ciri, bukan dalam rangka mengejek, itu boleh. Yang penting setelah menyebutkannya jangan ketawa-ketawa. Nah sudah, ini aja dulu. Sebenarnya masih ada 2 lagi tapi waktu yang tidak cukup. Nanti teman-teman cari sendiri. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 ghibah yang diperbolehkan. Nanti sisanya cari sendiri.
Waktu sudah mau habis. Saya pengumuman dulu bahwa insya Allah minggu depan libur. Karena insya Allah saya mau ngisi di Polewali Mandar. Setelah itu lanjut ke Jawa Timur. Ada yang mau ikut silakan. Bayar tiket sendiri tapi. Siapa yang datang kajian ini baru sekali, 2 kali atau 3 kali? Angkat tangan. Berapa kali mas? Baru kali ini? Siapa lagi tadi? Berapa kali? 3. Bapak? Baru 2 kali. Sekali. Mana lagi? Berapa kali pak? 2. Untuk 2. Nah ini karena banyak, ya kan? Kita lihat yang paling jauh rumahnya dan yang paling jauh usianya. Bapak umurnya berapa pak? 46. Bapak berapa? 50. Yang jauh rumahnya? Rumahnya di mana? Rumah aslinya di mana? Jawa Tengah. Kesini ngapain? Kesini ngapain? Oh kerja. Terus mana tadi? Sepinggan. Berapa kali sudah kajian? 3 kali. Sepinggan. Berapa? Mana tadi yang di sini? Berapa kali? Di mana rumahnya? Batu Ampar. Bapak rumahnya di mana pak? Sepinggan juga. Di mana pak? Malang. Masya Allah ya, bapak kesini pakai pintu kemana saja kali? Karyangau. Oke. Saya kasih bapak yang baju biru. Pak siapa namanya pak? Pak siapa? Pak Rosidi. Silakan pak. Ini anu pak ya. Bapak yang nanti saya kasih ini. Ini kalau dibuka, ini isinya voucher dari toko. Ini ada tulisannya, kodenya, nanti dapat apa? Nanti di sana mungkin dapat baju gamis, mungkin dapat baju koko, mungkin dapat kopiah, mungkin tidak ada permen, tidak ada. Silakan pak. Pak siapa namanya? Antum juga Karyangau. Mas Jawa Tengah sini. Silakan pak. Nanti tukarnya di tokonya ini, tapi yang cabang Sumberjo, ya. Jadi mungkin pulang dari sini bisa mampir kan dekat dari sini. Mas jangan pulang dulu ke Jawa Tengah sebelum tukar ini. Antum tidak apa-apa sudah. Nanti nangis takut kan? Nggak dapat ya. Ada yang belum dapat tadi? Kilo 29, masya Allah jauh ya. Nah sini pak. Usianya berapa puluh? 46. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.